We pray for better days. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan alasan untuk bahagia ya di era pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai apa sih aplikasi Google Meet itu. Sebelumnya, pemaparan yang saya akan berikan ini merupakan salah satu wujud dari program kerja kuliah kerja nyata dari kampus saya, yaitu di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Unit 12, Subunit 4, dengan anggota kami yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua, yang nama-namanya dapat Anda lihat di layar monitor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita lihat pemaparan mengenai aplikasi Google Meet ini. Nah, sejak menyebarnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, telah memaksa banyak pekerja dan para pelajar untuk tetap bekerja dan belajar dari rumah, dan mengadakan pertemuan atau meeting secara online saja. Ini membuat banyak aplikasi online meeting atau web conferencing, seperti Zoom, Skype, dan kini Google Meet menjadi pilihan banyak orang untuk tetap terhubung. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk sama-sama kita cari tahu mengenai fitur, keunggulan, dan kekurangan salah satu produk andalan Google ini. Google Meet adalah aplikasi besutan Google yang bekerja atau memfokuskan penerapannya di bidang live video atau istilah kerennya video conference. Dalam aplikasi tersebut, kita bisa bertatap muka secara langsung dan efektif. Kita juga bisa memanfaatkan layanannya guna berdiskusi, membuat kelas, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari aplikasi Google Meet ini. Google Meet memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, adanya fitur whiteboard, di mana kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Nah, apa saja sih keuntungan dari adanya fitur whiteboard di Google Meet? Sekarang, whiteboard lebih sering digunakan dalam pendidikan dan saat memaparkan materi, karena whiteboard ringan dijalankan dalam aplikasi dibandingkan papan yang animasi atau bergambar, yang hasilnya pun juga lebih bagus dari whiteboard. Kelebihan whiteboard ini bisa digunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar ataupun angka yang sulit dijelaskan dengan menggunakan lisan. Maka Google Meet memudahkan para penggunaannya dengan memanfaatkan fitur ini. Sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Karena sekarang sudah tersedia secara gratis dan bisa kalian unduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS, Google Meet ingin membuktikan bahwa layanannya lebih bagus dibandingkan dengan video conference yang lain. Bahwa aplikasi ini terbukti baik dan layak jika digratiskan saat ini oleh Google. Dengan gratis, kita lebih leluasa menggunakan aplikasi ini tanpa takut dengan pembayaran yang harus dikeluarkan. Kelebihan Google Meet ketiga adalah tampilan yang disediakan sudah HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone kalian, sehingga tampilan menjadi lebih jernih dan sesuai dengan keinginan kalian. Di balik tampilan yang HD, Google Meet juga memberikan tampilan antarmuka yang baik dan jernih serta mudah penggunaannya, sehingga ditambah dengan resolusi yang baik menambah istimewa aplikasi ini. Tak berhenti pada tampilan yang HD, Google Meet juga sangat mudah pengoperasiannya. Tidak seperti aplikasi yang lainnya yang membutuhkan beberapa tahap yang rumit dan menguras waktu. Dengan akun Google, maka kalian bisa menggunakan Google Meet dengan mudah dan cepat. Tidak usah repot registrasi dan membutuhkan step yang banyak. Untuk kalian yang baru menggunakan Google Meet pasti bisa, dan itu menunjukkan kemudahan dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, adanya layanan enkripsi video. Layanan enkripsi video saat ini memang harus ada di setiap aplikasi video conference. Mengapa? Dengan adanya layanan enkripsi video, maka data kita tidak akan disalahgunakan. Google Meet memberikan layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan data para penggunanya.
supaya kita tidak khawatir akan pencurian dan jual beli data kita. Google Meet memberikan fitur ini karena menyusul dengan banyaknya keluhan dari pengguna video conference yang lain, yang menyatakan banyaknya data yang dijual entah digunakan untuk apa. Google Meet dengan enkripsinya, maka data kita langsung dibuat enkripsi dan otomatis dilenyapkan tanpa harus ada yang melihatnya. Yang keenam dari Google Meet adalah banyak pilihan tampilan yang menarik dan unik pastinya, sehingga kita tidak akan bosan lagi saat menggunakan Google Meet ini. Dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik. Tampilan yang menarik sangat dibutuhkan, karena dengan tampilan antarmuka yang bagus, setiap pengguna Google Meet akan betah dan nyaman. Karena rasa nyaman saat menggunakan aplikasi sangat jarang kita temui. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu dapat mengundang hingga 100 peserta. Kalau 100 orang, teman-teman bisa berlangganan dengan G Suite yang lebih lengkap dan aman. Kalau masih menggunakan Google Meet yang versi free, kita hanya dibatasi oleh 25 orang atau lebih. Jika berlangganan Google Suite, maka bisa bertambah menjadi 100 atau sampai 250 pengguna. Nah, setiap aplikasi video conference pasti memiliki celah kekurangan di dalamnya. Begitu juga dengan Google Meet yang memiliki kelemahan dan kurang lebih juga memiliki hal tersebut. Untuk kelemahannya, yang pertama, mereka belum mempunyai fitur penghemat data saat panggilan berlangsung. Dengan fitur tersebut, kita bisa meminimalisir data yang terpakai dan tidak terpakai saat menggunakan Google Meet. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan bahwa kita harus mengatur dulu hemat data di smartphone kita yang kurang lebih juga tidak berpengaruh sedikit pun. Fitur tersebut harus dihadirkan dalam aplikasi video conference saat ini. Dengan tidak adanya fitur hemat data, kemungkinan terbesar saat kita menggunakan Google Meet adalah data kita menjadi boros dan terbuang percuma pada saat kita tidak memakainya. Sehingga kita harus mempersiapkan data yang banyak saat mengobrol menggunakan Google Meet supaya kita tidak akan mengalami keluhan, seperti data terputus dan berbagai alasan lainnya. Nah, untuk selanjutnya, Google Meet belum semua fasilitasnya free. Ini dia kekurangan yang banyak dikeluhkan oleh pengguna Google Meet, bahwa kita harus membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak dan lengkap. Dengan dibatasi fiturnya, kita menjadi tidak bisa leluasa untuk memakai Google Meet. Kita harus membayar dulu sebelum menggunakan beberapa fitur yang lengkap, seperti paket 100 pengguna dan masih banyak paket yang lain di Google Meet. Fasilitas atau fitur yang bebas bisa menambah banyak pengguna Google Meet. Akan tetapi, untuk saat ini pihak Google belum mau memberikan semua fitur tersebut kepada kita secara gratis. Bagi yang menginginkan fitur yang lengkap dan banyak di Google Meet, kalian bisa berlangganan ke Google Suite. Akan tetapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga dan keterbatasan penggunaan. Kekurangan yang ketiga dari Google Meet yaitu kita membutuhkan koneksi jaringan yang stabil. Karena dengan jaringan yang stabil, Google Meet bisa beroperasi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan baik. Tanpa jaringan yang stabil, kalian tidak akan menikmati layanan terbaik darinya. Jaringan yang stabil juga tidak hanya dikeluhkan oleh Google Meet saja, tetapi layanan video conference juga memiliki kelemahan jika koneksi jaringan saat menggunakan aplikasinya juga jelek, karena bisa membuat delay saat digunakan dan tidak merasa nyaman. Google Meet adalah layanan atau produk yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan berkomunikasi lewat layar smartphone maupun dari web secara langsung dan cepat, serta menyediakan tampilan yang menarik dan mendukung keamanan data pribadi kita, sehingga sangat disarankan dalam penggunaan di sekolah jarak jauh ini.
Demikian apa yang bisa saya berikan dari pembahasan mengenai Google Meet serta kelebihan dan kekurangan Google Meet yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakannya. Semoga pemaparan saya bermanfaat dan semoga harimu juga menyenangkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.